Kamu sedang pergi ke hutan. Kamu menemukan semacam tanaman paku. Inilah dia, paku kawat. Pada video ini, saya akan mengulas sedikit tentang paku kawat. Simak videonya untuk menambah wawasan. Paku kawat Lycopsida. Pada dasarnya subdivisi Lycopsida adalah tumbuhan paku heterospora yang menghasilkan dua jenis spora, di antaranya mikrospora dan makrospora. Tumbuhan tersebut biasa disebut paku kawat atau paku rambut. Hal tersebut dikarenakan paku kawat memiliki bentuk daun berkawat mirip seperti pinus. Selain itu, paku kawat, paku lumut, Lycopsida, sering disebut juga dengan klapmos lumut ganda, ataupun pinus tanah. Akan tetapi tumbuhan paku kawat tidak termasuk dalam kategori tumbuhan lumut ataupun pinus. Tumbuhan paku kawat diperkirakan sudah ada sejak lama, yaitu pada masa Devonian. Masa Devonian adalah zaman berkembangnya jenis-jenis ikan, yaitu sekitar 360 juta tahun yang lalu. Tumbuhan ini juga diperkirakan tumbuh melimpah pada masa Karboniferus. Pada masa tersebut, paku kawat Lycopsida sudah menjadi endapan batu bara atau fosil. Di masa Karboniferus, tumbuhan paku kawat mempunyai ukuran yang cukup besar, yaitu sekitar 3 meter. Tumbuhan paku kawat ini banyak tumbuh pada rawa-rawa selama jutaan tahun. Akan tetapi, tumbuhan paku kawat ini menjadi punah ketika kondisi rawa-rawa menjadi kering. Anggota Lycopodiopsida mempunyai daun yang sempit dan duduk, sehingga terkadang mirip rambut keras atau sisik. Paku ini juga memiliki batang yang kaku seperti kawat. Karena itulah paku ini sering disebut sebagai paku kawat. Pada beberapa jenis daunnya mempunyai lidah-lidah, ligula, sporangium. Pada Lycophyta tersusun dalam strobilus dan terbentuk di ujung cabang. Lycopodiopsida beranggotakan satu bangsa dan satu suku, dengan 4 marga yang hidup pada masa kini: Lycopodium, Lycopodiella, Huperzia, dan Phyloglossum. Berbagai spesies fosil anggota kelas ini, yang hidup di zaman karbon, telah membentuk batu bara. Contoh-contohnya adalah Asteroxylon dan Drepanophicus. Paku kawat Lycopsida saat ini memiliki ukuran yang jauh lebih kecil dan habitatnya pada daerah tropis dan subtropis. Tanaman ini banyak tumbuh pada tanah, epifit pada kulit pohon, tetapi tidak bersifat parasit. Sementara di Indonesia sendiri terdapat 2 jenis spesies dari Lycopsida paku kawat, yaitu Lycopodium cernum dan Lycopodium clavatum. Kedua spesies tumbuhan tersebut disebut paku kawat karena memiliki struktur yang mirip dengan paku kawat, meskipun kecil dan hanya jenis tumbuhan paku-pakuan. Akan tetapi Lycopsida memiliki beberapa manfaat, seperti halnya spesies Lycopodium cernum mempunyai bentuk yang menarik, sehingga seringkali dimanfaatkan untuk hiasan tanaman hias. Selain itu, tumbuhan ini juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk pembuatan rangkaian bunga. Sedangkan manfaat lain untuk spesies Lycopodium clavatum, yaitu dapat digunakan sebagai bahan obat-obatan. Nenek saya menamainya segeger, bahasa daerah kami. Kata nenek, segeger bagus untuk keteran sarang ayam bertelur. Di antara kegunaannya adalah untuk mengatasi kutu, tungau, dan tapiras. Untuk mengenal lebih jelas mengenai tumbuhan paku kawat Lycopsida, maka perhatikan ciri-ciri dari tumbuhan paku kawat berikut ini.
Ciri-ciri paku kawat Lycopsida. Tumbuhan ini sudah mempunyai akar, batang, dan juga daun sejati, berupa tumbuhan yang menjalar, batang berukuran kecil, sedangkan percabangannya berbentuk menggarpu. Dikotomi habitatnya pada hutan tropis dan subtropis. Tumbuh pada tanah atau menempel pada pohon. Terdapat dua jenis sporangium pada paku rane atau Selaginella, di antaranya makrosporangium dan mikrosporangium. Sporangium yang dihasilkan tunggal dan sporangium ini terdapat pada sporofil yang tersusun membentuk strobilus di bagian ujung batang. Sedangkan stobilus mempunyai bentuk kerucut menyerupai konus pada pinus. Demikianlah ulasan saya kali ini. Jika ada masukan silahkan tinggalkan di kolom komentar dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.